Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir dari mata kuliah routing dan switching kelas B. Untuk proyek akhir yang kami kerjakan yaitu mengenai desain jaringan perusahaan PT Unggul Indomodern Sejahtera dengan menggunakan protokol OSPF, VLAN, NAT, DHCP, dan port security untuk efisiensi routing dan keamanan jaringan. Untuk anggota kelompok kami sendiri yaitu yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Faisal Farul Ulum, kemudian ada Salsabila Leli Khairunnisa, dan yang terakhir adalah Muhammad Robitul Anam. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah gambaran proyek. Untuk proyek akhir, di sini kami membuat rancangan jaringan suatu perusahaan dan di dalamnya terdapat 3 divisi, yaitu divisi pemasaran, produk, dan personalia, di mana masing-masing divisi tersebut dibedakan ruangan dan jaringan yang berbeda. Ketiga divisi tersebut harus bisa terkoneksi dengan internet dan bisa mengirimkan pesan satu sama lain. Next. Baik, selanjutnya adalah topologi. Di sini untuk topologi yang kami gunakan adalah topologi tree, di mana topologi tree adalah sebuah metode untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer dengan beberapa tingkatan jaringan. Di sini kita menggunakan topologi tree karena dirasa cocok dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan jaringan yang dibagi menjadi beberapa bagian dan difokuskan ke satu titik tertentu. Di sini bisa kita lihat untuk setiap divisi di setiap ruangan terdapat sebuah switch di mana switch tersebut akan terhubung dengan klien, dan switch tersebut dari switch 1, 2, 3 akan dihubungkan kembali menjadi satu ke dalam multi switch layer di bagian tengah. Oke. Next. Baik, yang pertama untuk protokol yang digunakan adalah protokol routing OSPF. Di sini kami menggunakan OSPF dengan untuk meneruskan paket dari masing-masing VLAN. Di sini portnya yaitu port gig 102, 103, dan 104, di mana akan dihubungkan ke multi-layer switch sebagai konfigurator OSPF dan kemudian diteruskan melalui port G101 ke router GW. Baik, selanjutnya. Protokol kedua yang digunakan yaitu protokol FTP atau VLAN Trunking Protocol. Protokol yang bertugas menyebarkan konfigurasi VLAN melalui port trunk. Switch SW di sini bertindak sebagai FTP server dan SW1, SW3 bertindak sebagai FTP client. Di sini yang menjadi port trunk yaitu port-port yang terhubung dengan FTP server yang ada di FTP client. Di sini yaitu FA01, FA di switch 1, 2, dan 3. Oke. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu protokol Network Address Translation. Protokol yang digunakan untuk mentranslasikan IP private yang dimiliki oleh masing-masing klien ke IP public ketika ingin mengakses server. Di sini NAT digunakan untuk mentranslasikan IP private yang akan diterima melalui port F0/0 ke IP public port F0/1. Next. Selanjutnya yaitu DHCP. DHCP di sini digunakan untuk mendistribusikan IP secara dinamis ke perangkat klien. Jadi di sini yang menerima IP yaitu semua klien. Next. Untuk selanjutnya yaitu port security. Port security merupakan mekanisme keamanan yang digunakan pada Cisco, di mana kita bisa membatasi jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch, serta menentukan host mana saja yang bisa terkoneksi ke switch. Jadi pada proyek kami ini, port security diatur di port F0/2, di mana port tersebut terhubung dengan PC admin pemasaran. Karena mode yang digunakan adalah mode restrict,
Jadi jika MAC address yang didaftarkan pada switch berbeda, maka otomatis jika kabel yang terhubung dengan admin pemasaran dipindahkan ke PC12, maka PC12 tidak akan mengirim atau menerima paket. Untuk selanjutnya, demo konfigurasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek akhir, yakni mengenai demo konfigurasi proyek akhir yang kami rancang. Di sini saya sudah membuat rancangan jaringannya. Di sini kita tinggal mengkonfigurasi sesuai dengan eh, mengkonfigurasi agar semua VLAN di sini dapat terhubung antar VLAN dan dapat terkoneksi dengan internet. Untuk pertama-tama mungkin di sini kita atur terlebih dahulu router yang akan bertindak menjadi ISP router. Oh ya, di sini juga untuk IP address sudah saya tentukan sebelumnya kelas-kelasnya bagaimana, dan di sini kita langsung masuk saja ke masing-masing. Untuk yang pertama kita masuk ke router untuk mengkonfigurasi IP address. Di sini kita masuk ke router yang akan bertindak menjadi ISP. Ini kita masuk ke konfigurasi global. Kemudian di sini mungkin saya kasih hostname agar lebih mudah nantinya. Di sini saya kasih hostname ISP. Kemudian kita atur IP-nya masuk ke interface yang ingin diatur. Untuk di sini interface F0/0, di sini saya akan berikan IP 200.1.1.2. Kemudian kita no shutdown agar port tersebut aktif. Kemudian kita konfigurasi IP pada port yang lain, yaitu F0/1. Di sini saya berikan IP address 8.8.8.1, kemudian subnet masknya 255.0.0.0. Kita no shutdown juga. Nah, setelah itu di sini saya save. Selanjutnya kita konfigurasi multi-layer switch. Untuk di multi-layer switch ini kita akan mengkonfigurasi beberapa protokol, yaitu protokol OSPF, kemudian ada DHCP, ada dan juga VTP. Untuk konfigurasinya di sini kita akan langsung, oh ya, sebelum masuk ke CLI, agar dapat masuk ke CLI ini kita perlu memasang AC power supply ini ke dalam port yang kosong ini. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke mode CLI dari multi-layer switch ini. Nah, setelah itu seperti biasa kita masuk saja, kita enable, kemudian kita masuk konfigurasi global. Ini mungkin saya beri hostname juga, yaitu mungkin ASW gitu aja. Selanjutnya kita atur IP pada masing-masing port. Hmm, Ya, di sini kita atur masing-masing portnya, yaitu yang pertama yaitu kita coba atur interface G1/0/1. Untuk IP-nya di sini kita berikan yaitu 192.1.1. Oh ya, apa? Karena kita di multi-layer switch ini, sebelum kita mengkonfigurasi IP address, kita perlu menonaktifkan switch port terlebih dahulu, yaitu dengan perintah no switch port. Setelah itu kita baru bisa memberikan IP address pada interface yang G10/1 ini. Ini kita berikan IP 192.168.1.1 dengan subnet max 255.0, kemudian kita no shutdown. Setelah itu kita konfigurasi default rootnya, yaitu dengan mengetikkan perintah id root
kemudian IP 0.0.0.0, dan yang terakhir ini merupakan IP yang nantinya akan dimiliki oleh port F0/0 pada router yang di eh, atas multi layer switch ini. Jadi di sini saya akan berikan IP 192.168.1.2, maka di sini kita isikan IP yang sama. Nah, setelah itu setelah mengkonfigurasi di default root dari multi layer switch ini, selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi protokol VTP agar multi layer switch ini bisa menjadi VTP server dan menyebarkan VLAN ke masing-masing VTP client nantinya. Untuk konfigurasinya kita tinggal memberikan domain name. Di sini mungkin VTP domain name RNS. Ya, tinggal enter. Nah, di sini untuk nama domain dari VTP sudah berubah menjadi RNS, dan kita tinggal menyamakan nama domain pada VTP switch yang akan menjadi VTP client sesuai dengan nama domain VTP yang kita set di multi-layer switch. Ini kita masuk konfigurasi global. Di sini saya atur hostname-nya juga menjadi SW1 agar lebih mudah nantinya. Dan di sini kita atur VTP domain name-nya menjadi RNS sesuai dengan yang di multi-layer switch tadi. Nah, setelah itu bisa kita save. Kemudian kita beralih ke switch yang lain. Kita enable config terminal, kita beri hostname SW2, kemudian kita beri VTP domain name RNS, kita save. Dan ini yaitu switch yang terakhir. Di sini kita lakukan hal yang sama, kita enable, masuk konfigurasi global, kemudian kita beri hostname. Ketika kita beri nama VTP domainnya RNS, kita save. Oke. Selanjutnya kita bisa kembali ke multi layer switch tadi. Nah, di sini kita buat VLAN-VLAN tersebut, yaitu yang pertama mungkin di sini VLAN 10. Di sini akan saya berikan nama sesuai yang saya tentukan di sini, yaitu nama sesuai divisi perusahaan, yaitu di sini ada pemasaran, kemudian ada produksi, dan yang terakhir ada personalia. Yang pertama yaitu pemasaran, di sini saya berikan pemasaran. Kemudian kita bisa lanjut membuat VLAN selanjutnya, yaitu di sini saya berikan VLAN 20, kita beri nama produksi, dan yang terakhir VLAN 30, kita beri nama personalia. Nah, setelah itu setelah kita membuat VLAN dan menentukan namanya, di sini kita bisa mengkonfigurasi IP address dari masing-masing VLAN dengan masuk ke interface masing-masing VLAN tersebut. Mungkin yang pertama di sini saya akan mengkonfigurasi IP address dari VLAN pemasaran terlebih dahulu, yaitu VLAN 10. Di sini kita bisa masuk dengan interface VLAN 10. Kemudian kita bisa mengatur IP address-nya seperti biasanya. Untuk di sini pembagian IP address masing-masing VLAN di sini saya buat untuk yang VLAN 10 saya berikan 192.168.10.1. Kemudian untuk yang VLAN 20 ini saya berikan 192.168.20.1, dan yang terakhir ini saya berikan 192.168.30.1. Nah, dengan itu kita bisa masukkan yang 168.10.1, kemudian kita masukkan shortcut mask-nya. Setelah itu kita no shutdown juga. Nah, selanjutnya kita konfigurasi IP address pada VLAN yang lain, yaitu VLAN 20 dan 30. Ini IP address mungkin. Nah, ini untuk VLAN 20 saya berikan IP seperti berikut. Kemudian saya no shutdown, kemudian kita masuk ke VLAN 30. Saya berikan IP address 30.1, kemudian kita no shutdown. Nah, setelah itu
kita Nah, setelah kita set semua IP pada masing-masing interface VLAN, selanjutnya kita bisa mengatur mode pada switch port yang dimiliki oleh multi-layer switch ini. Di sini kita atur untuk port-port yang terhubung dengan switch-switch ini, kita ubah switch portnya menjadi mode terang. Pertama kita masuk ke masing-masing interface-nya yaitu G1. Yang pertama G10/2. Kemudian di sini kita ubah modenya menjadi mode terang. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada port-port yang terhubung dengan switch yang lain. G1/0/3. Ini kita buat menjadi mode terang. Kemudian yang terakhir yaitu 04. Di sini sama kita ubah menjadi mode terang. Nah, untuk konfigurasi PTP server pada multi switch sebenarnya sudah selesai. Untuk selanjutnya di sini saya akan konfigurasi protokol DHCP agar klien-klien pada masing-masing VLAN ini bisa mendapatkan IP secara otomatis. Untuk mengkonfigurasi DHCP, pertama kita bisa mengetikkan perintah IP DHCP excluded address, kemudian diikuti dengan eh, IP dari masing-masing gateway VLAN nantinya. Untuk IP gateway VLAN nantinya yaitu IP address yang kita isikan pada masing-masing interface yang ada di multi switch ini, yaitu dari 10.1, 20.1, dan 30.1. Jadi di sini kita isikan 192, 10.1, kemudian kita buat IP DHCP pool dengan nama, mungkin agar lebih eh, lebih mudah kita berikan nama sesuai dengan divisinya, yaitu yang pertama pemasaran. Kemudian kita atur network address-nya yaitu 192.168.10.0 dengan subnet berikut. Kemudian setelah itu kita atur default routernya. Untuk IP-nya di sini kita isikan IP gateway dari masing-masing VLAN. 10.1. Nah, begitu pula dengan port-port lain yang terhubung dengan PTP client nantinya, yaitu port G103 dan G104. Di situ kita atur hal yang sama. Pertama kita coba keluar, kemudian kita masuk konfigurasi global, kita IP DHCP excluded address, kita isikan IP gateway dari VLAN 20.1, kemudian begini kita berikan nama pada IP DHCP pool sesuai dengan divisinya, yaitu di sini produksi, dan kita set network address-nya 92.168.20.0 dengan berikut. Kemudian kita atur default routernya dan diisikan dengan IP gateway dari masing-masing VLAN. Nah, kita keluar, kemudian kita masuk lagi ke konfigurasi VLAN yang terakhir, yaitu yang memiliki IP 30.1, excluded address 92.168.30.1 di DHCP pool. Kita berikan nama sesuai dengan divisinya, yaitu personalia. Ini kita atur network address-nya 192.168.30.0 subnet mask berikut. Kemudian kita atur default route-nya ke IP gateway dari VLAN 30. Nah, setelah itu mungkin di sini saya save terlebih dahulu. Setelah itu kita setelah mengkonfigurasi DHCP pada multi layer switch ini, selanjutnya kita konfigurasi pada switch yang terhubung dengan klien ini.
Untuk yang pertama di sini kita coba ubah mode switch port pada masing-masing interface, di mana untuk interface yang terhubung dengan multi-layer switch ini akan kita ubah menjadi mode terang, dan untuk eh, semua interface yang terhubung dengan klien-klien di sini akan kita ubah menjadi mode akses, dan akan kita hubungkan ke VLAN yang kita buat di multi-layer switch ini. Di sini yang pertama kita bisa masuk ke port F0.1, kemudian di sini kita ubah switch portnya menjadi mode terang. Nah, untuk port interface F0.1 ini sudah selesai, kemudian kita masuk saja ke interface yang terhubung dengan masing-masing klien ini. Ini kita ubah menjadi mode akses, dan untuk aksesnya di sini kita buat ke VLAN 10. Oke, selesai. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke port yang lainnya. Flash 3, di sini kita buat menjadi mode akses. Kita buat ke VLAN 10. 4, kita buat mode akses VLAN 10. Dan yang terakhir yaitu F05, kita buat menjadi mode akses dan ke VLAN 10. Oke, saya rasa sudah. Di sini kita bisa cek konfigurasinya. Mungkin di sini saya akan coba cek apakah klien-klien ini sudah mendapatkan IP secara otomatis, yakni di OTP. Di sini saya coba fast forward terlebih dahulu untuk mempercepat agar konfigurasinya dijalankan. Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan IP secara otomatis, yaitu kita ubah menjadi DHCP, dan di sini IP-nya akan langsung otomatis terisi. Begitu pula dengan komputer yang lain. Di sini saya sudah ubah untuk IP konfigurasinya menjadi mode DHCP, jadi ini kita tidak perlu mengubahnya kembali. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada switch yang lain. Oke, di sini kita masuk ke F0/1, kita ubah mode switch portnya menjadi mode terang. Kemudian kita masuk ke F02, kita ubah menjadi mode akses. Dan untuk di sini aksesnya ke VLAN 20. Ini F03, kita ubah ke mode akses ke VLAN 20. 04, mode akses ke VLAN 20, dan yang terakhir F05, akses ke VLAN 20. Oke, saya rasa sudah. Di sini saya akan coba cek satu PC saja, apakah sudah berhasil mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan IP secara otomatis sesuai dengan kelas yang kita isikan. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi yang sama pada router terakhir ini. Kita masuk ke F0/1, kita ubah switch portnya menjadi mode terang. Kemudian untuk port yang terhubung ke klien, di sini kita ubah menjadi mode akses. Untuk aksesnya di sini ke VLAN 30. Kita lakukan hal yang sama pada port yang lain. Mode akses ke VLAN 30. 4, mode akses VLAN 30. 5, akses VLAN 30. Oke, saya rasa sudah. Di sini saya coba fast forward. Nah, di sini saya coba cek satu PC. Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan IP secara otomatis. Sebenarnya untuk konfigurasi VTP dan DHCP sudah selesai, di mana PC dari VLAN 10 di sini sudah bisa melakukan mengirim atau menerima pesan dari VLAN yang lain, yaitu atau biasa disebut dengan inter VLAN gitu.
Mungkin untuk mengeceknya di sini saya coba ping ke komputer yang ini yaitu 30.2 ya, 30.2. Ini kemudian kita masuk ke Chrome. Saya coba lakukan ping ke 30.2. Ini saya coba fast forward. Nah, di sini sudah berhasil terhubung dengan PC 30.2, maka secara otomatis PC yang di VLAN 30 ini bisa terhubung ke VLAN 10. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk menghubungkan semua klien di sini agar dapat terhubung dengan internet yang ada di sini. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengkonfigurasi OSPF pada router yang di sini. Kemudian setelah kita konfigurasi OSPF-nya, kita konfigurasi NAT juga pada router ini agar dapat mentranslasikan IP private yang dimiliki oleh masing-masing klien ini menjadi IP public agar bisa terhubung dengan server yang saya simulasikan menjadi sebuah internet. Mungkin agar tidak berlama-lama di sini saya akan langsung coba konfigurasi OSPF. Saya coba konfigurasi protokol OSPF-nya. Untuk yang pertama di sini kita masuk ke multi-layer switch terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan router OSPF 1. Oh, mungkin kita masuk ke daerah ke port interface yang di sini terlebih dahulu yaitu G10/1 yang terhubung dengan router ini. Jadi di sini kita masuk ke G10/1. Kemudian di sini kita set IP address-nya terlebih dahulu karena di sini masih belum memiliki IP address. So, IP address-nya di sini yaitu 1.1.1.1.255.0. Kemudian kita no shutdown. Setelah itu kita bisa mengetikkan perintah IP OSPF 1 area 0 untuk konfigurasi OSPF pada multi-layer switch ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada masing-masing interface VLAN yang kita buat sebelumnya. Di sini VLAN 10, kita IP OSPF 1 area 0. Kemudian VLAN 20, SPF 1, kemudian kita yang terakhir VLAN 30. Nah, setelah itu bisa kita save. Kemudian di sini kita konfigurasi di router di sini yang bertindak sebagai gateway router. Di sini mungkin agak lebih mudah saya beri nama sesuai dengan perannya yaitu gateway router yaitu first name, mungkin di sini GW. Nah, untuk di sini kita coba konfigurasi terlebih dahulu IP address-nya. Kita masuk ke interface F0/0, kita atur IP address-nya menjadi 1.255.0 no shutdown. Oke, kita atur IP pada port yang lain. F0/1, kita address 200 titik 1.1.1.1 no shutdown. Untuk selanjutnya kita konfigurasi IP root-nya yaitu dengan menggunakan IP root, kemudian kita berikan IP 0.0.0 untuk yang pertama dan yang kedua, dan yang terakhir ini kita berikan IP sesuai dengan
IP yang dimiliki oleh router yang terhubung dengan gateway router ini itu 200.1.1.1.2. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke router OSPF1. Mungkin kita masuk ke interface F0/0 terlebih dahulu. Di sini kita aktifkan juga OSPF-nya, yaitu ID OSPF1 area 0. Kemudian baru kita masuk ke router OSPF1. Nah, di sini kita ketikkan perintah default information originate. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi OSPF di sini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita lakukan konfigurasi NAT agar bisa mentranslasi IP private yang dimiliki oleh masing-masing klien dapat ditranslasikan menjadi IP public gitu. Untuk yang pertama di sini kita buat akses listnya. Di sini saya buat satu, kita apa? Kita persilahkan dengan mengetikkan perintah permit. Kemudian di sini kita isikan dengan IP network dari masing-masing VLAN gitu. Titik 0. Kemudian untuk di sini bukan kita isikan subnet mask, melainkan kita isikan wildcard mask dari network masing-masing VLAN. Kita lakukan hal yang sama pada VLAN yang lain. 30.0. Nah, setelah itu kita bisa mengetikkan perintah IP NAT inside of list satu. Kemudian kita, karena apa, paket akan diteruskan melalui apa, port F0/1, maka di sini kita berikan interface F0/1, dan juga untuk yang terakhir di sini kita ketikkan overload. Nah, selanjutnya kita atur juga masing-masing interface ini agar F0/0 ini kita buat untuk 0/0 di sini IP NAT inside, yang berarti port tersebut merupakan port yang bertugas sebagai apa, eh, jalan pertama saat paket masuk dari masing-masing klien ini. Jadi ketika mau ditranslasikan, paket tersebut akan masuk melalui port F0/0 dan dikeluarkan melalui F0/1. Ini kita IP NAT inside. Kemudian untuk port yang menjadi jalan keluarnya kita buat menjadi IP NAT outside. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi protokol NAT dan OSPF di sini sudah selesai. Di sini saya akan tunjukkan ketika PC pada klien VLAN ini melakukan ping ke server dengan IP 8.8.8.8 yang saya simulasikan sebagai internet, itu akan dapat terhubung. Di sini saya akan fast forward agar lebih cepat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa PC tersebut dapat terhubung ke server yang bertindak sebagai internet. Kemudian untuk protokol yang kami gunakan selanjutnya yaitu port security, yaitu di sini saya berikan port security karena mungkin di sini pada masing-masing VLAN tiap divisi ini terdapat satu komputer yang bertindak sebagai admin, dan mungkin pada jalur yang terhubung dengan admin ini terdapat ya mungkin eh, traffic-traffic yang khusus yang tidak didapat oleh PC klien yang lain. Jadi di sini saya buat ketika si kabel yang terhubung dengan PC 0 ini, yang mungkin di sini saya berikan PC 0 admin pemasaran.
Nah, ketika kabel yang terhubung dengan admin pemasaran ini kita putus dan kita pindahkan ke PC yang lain, maka ketika PC tersebut memiliki MAC address yang tidak sesuai dengan yang kita daftarkan, maka PC tersebut tidak akan mendapatkan IP secara otomatis karena sebelumnya kita konfigurasi di ACP di multi layer switch ini, karena di sini switch portnya kita berikan port security, maka untuk PC yang MAC address-nya tidak kita daftarkan, dia tidak akan bisa menerima IP secara otomatis dan otomatis tidak akan bisa mengirimkan atau menerima suatu paket gitu. Mungkin di sini saya akan tunjukkan konfigurasinya, yaitu pertama kita masuk ke switch yang terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke port yang ingin kita berikan port security, yaitu di sini F0/2. Kemudian di sini kita buat switch portnya menjadi mode akses. Kemudian kita aktifkan port security-nya. Kemudian kita berikan maksimum value-nya sebesar 1 agar MAC address yang kita daftarkan hanya satu saja dan tidak bisa lebih. Kemudian di sini kita ubah apa, violation mode-nya menjadi restrict. Untuk mode restrict ini dia itu akan ngedrop semua paket yang ngedrop semua paket jika PC yang terhubung ini memiliki MAC address yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan gitu. Dan untuk mode restrict ini jumlah jumlah violasinya itu akan dihitung gitu. Ini saya mode restrict, kemudian di sini kita daftarkan MAC address-nya. MAC address dari PC 0 ini. Untuk MAC address bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian bisa kita isikan di sini. Kemudian kita buat juga menjadi TP. Nah, untuk konfigurasi port security sebenarnya sudah selesai. Di sini saya coba fast forward. Nah, di sini saya coba cek untuk IP-nya apakah di sini bisa tetap mendapatkan IP. Nah, kemudian saya coba ping ke PC yang lain, yaitu di sini 30.2. Di sini masih bisa terhubung karena PC ini memiliki MAC address yang sesuai dengan yang didaftarkan di switch ini. Nah, ketika di sini kabelnya kita coba pindahkan ke PC yang lain, misalnya PC 12 ini. Di sini saya coba fast forward. Nah, maka PC 12 ini tidak akan bisa mendapatkan IP secara otomatis gitu karena dia memiliki MAC address yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Nah, seperti berikut, dia tidak akan mendapatkan IP secara otomatis. Maka secara otomatis pula dia tidak akan bisa melakukan ping ke, maksud saya tidak akan bisa menerima atau mengirimkan suatu paket gitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa PC ini tidak bisa memiliki request timeout itu. Atau mungkin jika kita coba isikan IP secara manual dengan kelas yang sama, titik 10 mungkin di sini titik 10 karena tidak mungkin digunakan. Kemudian untuk gateway-nya kita isikan 10.1. Nah, maka akan sama saja gitu. Ketika kita coba ping, dia tidak akan bisa mengirim atau menerima satu paket. Atau mungkin di sini saya akan coba ping ke satu jaringan yang sama, itu ke 10.2, mungkin di sini 10.2, 10.3. Nah, maka akan sama saja gitu. Meskipun IP dari PC ini kita isikan secara manual dan sesuai dengan kelas dari masing-masing VLAN ini.
Untuk penerapan port security di sini kami terapkan ke seluruh divisi, yaitu divisi pemasaran, produksi, dan personalia, dan untuk konfigurasinya itu hampir sama. Jadi mungkin itu saja protokol-protokol yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada penggunaan protokol VTP, yaitu VLAN trunking protokol untuk menyebarkan VLAN pada masing-masing klien. Kemudian ada protokol routing OSPF, kemudian juga kami menggunakan protokol DHCP dan juga NAT, dan yang terakhir itu menggunakan port security untuk mengamankan port yang terhubung dengan PC-PC yang menjadi admin pada masing-masing divisi. Mungkin itu saja untuk demo konfigurasi dari proyek kami. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai proyek akhir yang kami kerjakan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.